Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina dengan nomor NPM 22520111113. Di sini, saya sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi hasil kerja kelompok kami dengan tema Kewarganegaraan dan Keimigrasian, mata kuliah Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini, kami mendapatkan kelompok 7 dari kelas E35A yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada M. Fazil Andrian, ada Ahmad Abdullah Zainmuda, ada M. Rido Pratama, ada saya sendiri Vina, dan yang terakhir ada Faras Aldan. Untuk mengetahui hasil kerja kelompok kami lebih lanjut akan dibacakan oleh teman-teman saya. Warga negara dan penduduk. Salah satu syarat berdiri suatu negara yaitu adanya rakyat atau penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Rakyat yang tinggal menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sekaligus mempunyai hak-hak yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara. Dalam suatu wilayah terdapat 3 golongan orang, yaitu orang warga negara dari negara bersangkutan, penduduk yang bukan warga negara, dan orang asing yang kebetulan sedang berada di Indonesia. Dalam pasal 1/1 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan tahun 2006, kata warga negara diartikan sebagai warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 4 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan diperinci mengenai ketentuan warga negara, yaitu A. Setiap orang yang berdasarkan perundang-undangan 2 atau berdasarkan perjanjian pemerintahan Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. E. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan yaitu dalam berpikir untuk menentukan masuk atau tidaknya seseorang menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut. A. Asas ius soli atau law of the soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. B. Asas ius sanguinis atau law of the blood adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Artinya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. C. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang D. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Memperolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui beberapa cara, antara lain yaitu melalui keturunan dan kelahiran, melalui perwarganegaraan atau naturalisme, melalui prosedur lain yang ditentukan oleh undang-undang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006. Telah disebutkan beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan RI secara ringkas, yaitu A. Memenuhi persyaratan kewarganegaraan RI. B. Permohonan mengajukan permohonan perwarganegaraan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan materi secukupnya kepada Presiden melalui Menteri yang disampaikan kepada pejabat. C. Permohonan wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. D. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam berita negara RI. D. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara mengajukan dan memperoleh kewarganegaraan RI diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, ada peran keimigrasian dalam kewarganegaraan. Status kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seseorang membawa akibat luas, yaitu
menyangkut hak dan kewajibannya terhadap pemerintah dan negara Republik Indonesia. Keadaan demikian dampaknya akan terkena langsung kepada kejelasan status kewarganegaraan seseorang. Agar tidak terjadi kesalahan penentuan status kewarganegaraan bagi mereka yang selalu melintasi batas wilayah negara dalam rangka pergaulan masyarakat dunia, di tempat pemeriksaan imigrasi, peran imigrasi sangat vital dalam melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian bagi setiap orang yang akan melintas. Status kewarganegaraan seseorang sangat menentukan prosedur yang akan diterapkan. Apakah orang tersebut WNI atau orang asing yang dibuktikan dengan dokumen keimigrasian yang dimiliki. Ketika orang tersebut WNI, maka akan berlaku pemeriksaan keimigrasian bagi WNI. Begitu juga bagi orang asing. Selain di tempat pemeriksaan imigrasi, peran imigrasi sangat penting pada saat permohonan pewarganegaraan maupun penyampaian pernyataan menjadi WNI dalam menerbitkan surat keterangan keimigrasian. Selain itu, pencabutan paspor bagi WNI yang menjadi WNA dan anak berwarganegaraan ganda terbatas, hingga pada saat WNI kehilangan kewarganegaraan Indonesia, menjadi peran imigrasi yang sangat vital dalam menentukan status kewarganegaraan Indonesia. Kesimpulannya adalah status kewarganegaraan sangat penting untuk diperoleh melalui peran keimigrasian dalam kewarganegaraan dapat membantu lebih mudah untuk memperoleh status kewarganegaraan. Karena syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat atau penduduk yang tinggal dalam wilayah tertentu dan jelas status kewarganegaraannya.